Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nula Faisa, NIM 202020804, Prodi Manajemen Bagi 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang globalisasi pasar dan evolusi pemasaran global guna untuk memenuhi tugas UTS Pemasaran Internasional oleh Bu Titi Haryanti SMSI pada Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Materi yang pertama yaitu tentang model pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori yaitu berupa strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Pendekatan ekspositori ini lebih tepat digunakan jika jenis pembelajaran yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep dan prinsip dasar yang perlu dipahami warga belajar secara pasti. Pendekatan ekspositori dalam pembelajaran ini cenderung berpusat kepada sumber belajar dengan ciri-ciri. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga, materi cenderung bersifat informasi serta terbatasnya sarana pembelajaran. Pada metode pembelajaran ekspositori ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sulitnya mengetahui taraf pemahaman warga belajar tentang materi yang sudah diberikan karena tidak adanya lagi umpan balik. Yang kedua, pembelajaran terlalu berpusat kepada sumber belajar sehingga terjadi pendominasian kegiatan oleh sumber belajar yang mengakibatkan kreativitas warga belajar terhambat. Namun di balik kelemahan-kelemahan tersebut, metode ekspositori ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, sumber belajar dapat menyampaikan bahan belajar sampai tuntas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Yang kedua, bahan belajar yang diperoleh warga belajar ini sifatnya seragam, yaitu diperoleh dari satu sumber. Yang ketiga, dapat melatih warga belajar untuk menangkap. Yang keempat, menafsirkan materi yang disampaikan oleh sumber belajar. Yang kelima, target materi pembelajaran yang perlu disampaikan ini mudah tercapai serta dapat diikuti oleh warga belajar dengan jumlah yang relatif banyak. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik metode pembelajaran ekspositori. Yang pertama, dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Yang kedua, materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, serta tujuan utama pembelajaran pada pembelajaran ekspositori ialah untuk penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pada penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Prinsip yang pertama yaitu berorientasi kepada tujuan. Yang kedua, adanya prinsip komunikasi. Yang ketiga, adanya prinsip kesiapan, serta yang terakhir yaitu adanya prinsip berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pada metode pembelajaran ekspositori. Langkah metode pembelajaran ekspositori ini memiliki 4 langkah. Yang pertama yaitu
proses persiapan. Yang kedua, proses penyajian. Yang ketiga, proses korelasi. Dan yang terakhir adalah proses menyimpulkan materi. Dan dari langkah-langkah ini wajib dilakukan agar pembelajaran dapat dilakukan secara optimal. Materi selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran di kelas, baik yang menggunakan komputer, LCD, whiteboard, dan web hybrid learning. Perubahan zaman dan adanya globalisasi ini menjadikan perubahan pembelajaran yang awalnya berupa tatap muka secara langsung di kelas sekarang berubah menjadi pembelajaran online, di mana platform yang digunakan ialah platform online pusat yang diakses oleh peserta didik, baik yang menggunakan laptop, PC maupun gadget. Dan pihak penyelenggara pun biasanya juga menyediakan website untuk mendukung proses pembelajaran online tersebut. Dan dengan menjalankan metode pembelajaran online ini, siswa ini akan mendapatkan sumber daya pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik, seperti adanya jurnal, e-book, internet, dan sebagainya. Berbeda dengan dahulu yang hanya berupa papan tulis, spidol, dan buku. Sehingga metode pembelajaran ini sangat baik diandalkan untuk mendukung proses pembelajaran dan juga sangat cocok untuk digunakan pada zaman sekarang yang para pemuda dan generasinya sangat dekat dengan adanya teknologi, sehingga mereka pun tidak akan merasa sulit menjalankan pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.